Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika dan Orientasi Profesi Bimbingan dan Konseling, yaitu Ibu Syari Fitrah MPD yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Esti Malasari sebagai moderator yang akan memoderasi jalannya presentasi kelompok 3 ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok-kelompok rekan-rekan saya, yaitu ada Putri Aprilianti, Jihan Meti, Nia Nursakinah, dan Ashifa Ismi Salis. Nah, tanpa berlama-lama, teman-teman, kita langsung saja menyimak penyampaian materi dari kelompok 3 ini. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Nah, sebelum pemateri pertama, di sini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada kualifikasi dan praktik unit kelembagaan. Yang kedua ada kompetensi pedagogik dan kepribadian. Yang ketiga ada kompetensi sosial dan profesional. Yang keempat ada kegiatan profesional, yaitu ada dinamika pelayanan dan hubungan konselor dengan konselingnya. Dan yang terakhir yaitu ada praktek mandiri dan penggunaan instrumen asesmen. Untuk lebih lanjutnya, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi guru BK. Nah, dalam kualifikasi guru BK ini muncul karena banyaknya masalah yang beredar eh, beredar di lembaga pendidikan sekarang. Karena pada nyatanya di lapangan guru BK itu seringkali bukan berlatar belakang dari jurusan BK sendiri dan bahkan ada yang bahkan bukan lulusan dari Fakultas Pendidikan. Nah, di sini eh, kualifikasi guru BK dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan yaitu S1 dalam bidang bimbingan dan konseling serta memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Nah, udah jelas ya teman-teman. Jadi seharusnya kalau mengikuti dari Permendikbud ini, seharusnya guru bimbingan dan konseling adalah guru yang berkualifikasi akademik minimal S1 serta eh, berlatar belakang dari jurusan bimbingan dan konseling. Maka dari itu, kalau kita seorang pendidik lulu, eh, berlatar belakang dari bimbingan jurusan bimbingan dan konseling, maka sudah pasti kita tahu dan memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Sebagaimana yang kita pelajari semester ini kan kita juga mempelajari tentang kompetensi-kompetensi guru BK. Nah, bayangkan jika guru BK yang bekerja di sekolah-sekolah adalah guru BK yang tidak berkualifikasi akademik, minimal sarjana, dan berlatar belakang dari bimbingan dan konseling. Mungkin kebanyakan orang atau kebanyakan siswa di luar sana menganggap bahwa guru bimbingan konseling atau orang yang dipanggil ke ruangan BK adalah orang yang bermasalah. Tetapi nyatanya setelah kita terjun, setelah kita tahu, mendalami, ternyata guru BK bukanlah pada ranahnya gitu, bukanlah orang yang suka marah-marah, orang yang suka menghukum gitu kan. Makanya perlunya kualifikasi guru BK, guru bimbingan dan konseling itu kenapa? Karena agar kita tahu, agar kita memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling tersebut. Nah, selanjutnya ada Tohirin, menurut Tohirin
tahun 2012, kualifikasi guru bimbingan dan konseling dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada guru bimbingan dan konseling profesional dan guru bimbingan konseling non profesional. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi bahwa guru bimbingan dan konseling profesional adalah guru bimbingan dan konseling yang diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakangnya serta menempuh pendidikan minimal diploma 2, diploma 3, sarjana strata 1 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua ada guru bimbingan dan konseling non profesional. Nah, guru bimbingan konseling non profesional ini adalah yang sebaliknya, yaitu guru bimbingan dan konseling yang diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesinya. Bisa jadi guru bimbingan dan konseling yang non profesional ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran yang diangkat menjadi guru BK gitu. Makanya sering terjadi kesalahpahaman dalam kesalahpahaman siswa dalam memahami guru BK sendiri gitu. Tetapi menurut Prayitno dan Erman Amti 2004 menjelaskan bahwa masih banyak menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling. Salah satu penyebabnya adalah bimbingan dan konseling yang digeluti oleh pihak yang bukan berlatar belakang dari pendidikan bimbingan dan konseling. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifan proses konseling yang diberikan. Nah, ini yang tadi ya, yang maksud saya. Jika guru BK yang diangkat atau dipekerjakan di suatu lembaga atau di suatu sekolah bukan berlatar belakang dari bimbingan konseling itu sendiri, maka kinerjanya juga tidak akan efektif dan siswa juga akan memiliki pandangan yang lain terhadap bimbingan dan konseling itu sendiri, tuh. Nah, yang selanjutnya ada praktek pada unit kelembagaan. Nah, maksudnya apa? Ini adalah diperlukan ketika kita sudah ada di lapangan. Intinya ketika kita sudah bekerja, ya guys. Nah, eh, sebagaimana kita ketahui ya bahwa selama ini guru BK tentunya harus menjadi guru. Ternyata tidak. Ternyata di sini eh, guru kita sebagai lulusan dari bimbingan dan konseling, kita bisa bekerja di lembaga kedinasan, misalkan negeri atau swasta, lingkungan kerja seperti perusahaan atau industri atau kelembagaan sosial kemasyarakatan. Nah, tentunya dalam bekerja kita harus memiliki etika etika dalam praktek konselor pada unit kelembagaan tertentu. Nah, makanya kenapa kita sebagai calon konselor harus eh, mem- harus mempelajari atau memahami etika etika dalam praktek bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang pertama ada eh, konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud. Nah, eh, maksudnya apa? Di sini yang ada dua kualifikasi ya guys. Kalau menurut aku sih ini ada dua pembagian. Yang pertama yaitu eh, apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai kelembagaan sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai pelayanan bimbingan konseling, maka konselor atau guru bimbingan dan konseling dianggap layak untuk bekerja di lembaga yang dimaksud. Nah, ini maksudnya adalah ketika visi dan misi kita sebagai guru BK, sebagai konselor sesuai dengan visi dan misi pada kelembagaan yang kita kerja di
lembaga tersebut gitu sesuai gitu antara visi misi kita dan visi misi perusahaan kita itu sudah sesuai, maka guru BK atau konselor dianggap layak untuk bekerja di, kelembagaan tersebut. Nah, begitupun yang kedua yaitu sebaliknya, apabila visi misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang terdapat di lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai pelayanan bimbingan dan konseling, konselor atau guru BK dianggap tidak layak, tuh. Nah, apabila nanti, kita bekerja di lembaga kemasyarakatan ataupun apapun itu, mau di sekolah maupun di perusahaan, tetapi visi misi kita sebagai guru BK dengan visi misi, kelembagaan tempat kita bekerja, visi misi tempat kita bekerja itu berbeda, tidak selaras intinya, maka, kita sebagai konselor atau guru bimbingan, konseling dianggap tidak layak untuk, berada di kelembagaan tersebut. Nah, yang kedua ada konselor menjunjung dan mengimplementasikan visi misi tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, setelah kita, visi misi antara kita dengan lembaga tempat kita bekerja sudah sesuai, maka selanjutnya adalah tugas konselor adalah menjunjung tinggi dan mengimplementasikan visi misi tersebut melalui, eee, praktiknya. Maksudnya melalui, layanan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, yang terakhir ada konselor memberikan pelayanan kepada seluruh konseli yang menjadi tanggung jawab di lembaga tempat kerja konseli maupun, di luar lembaga pelayanannya yang secara sukarela meminta konselor memberikan pelayanan dengan menerapkan segenap kaidah, kode etik, profesional, pelayanan konseling. Nah, di sini maksudnya adalah konselor harus sukarela, memberikan layanan kepada seluruh konseli, tidak terkecuali. Nah, maupun itu, eee, berada di jam kerja sendiri ataupun di luar, jam kerja sendiri. Jadi kita harus sukarela membantu konseli gitu. Selanjutnya ada kompetensi pedagogi. Baik, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru BK. Nah, teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kompetensi guru BK ini sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, di mana kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang konselor atau guru bimbingan konseling itu ada 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi akan saya bahas adalah kompetensi pedagogik. Nah, teman-teman, di semester 2 kita pernah belajar tentang pedagogik, di mana yang kita ketahui bahwa pedagogik itu bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita menyampaikan pengajaran supaya peserta didik itu bisa paham dan bisa bahkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pun dilakukan pada saat di ilmu pedagogik ini sampai evaluasinya. Nah, tapi teman-teman, dalam konteks guru BK, kompetensi pedagogis ini melibatkan keahlian dalam memberikan bimbingan belajar. Jadi kalau dalam konteks guru BK, pedagogis ini bagaimana cara kita bisa mengarahkan, bisa membimbing, dan bisa membantu para siswa yang membutuhkan bimbingan, contohnya dalam bimbingan belajar atau bimbingan karir. Contohnya kalau dalam bimbingan belajar itu pada siswa yang kurang bersemangat. Nah, gimana nih caranya kita supaya siswa ini bisa bersemangat lagi? Terus bimbingan karir. Gimana nih tahap kita selanjutnya setelah lulus sekolah sama kita diberi bimbingan ini melalui kompetensi pedagogis supaya bisa nyampai gitu. Apa yang kita sampaikan itu. Nah, menurut
Permendiknas nomor 27 tahun 2008 merincikan beberapa indikator kompetensi pedagogis. Yang pertama ada menguasai teori dan praksis pendidikan. Nah, teman-teman, penguasaan teori dan praksis pendidikan ini sangat esensial ya bagi dunia pendidikan, dan di mana secara konseptual itu teori itu apa pengetahuannya, dan praksis itu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya. Kedua hal ini saling memiliki keterikatan karena teori bergantung pada praktik dan praktik harus didasarkan pada teori. Teori yang ada berdasarkan landasan keilmuannya dapat membuat sebuah pelaksanaan itu menjadi lebih efektif gitu. Dan teori ini, teori dalam guru BK ini bakal menjadi bekal untuk memberikan pelayanan kepada siswa nantinya. Nah, teman-teman, dalam memahami teori pendidikan dan praksis pendidikan, jadi nggak hanya berkutat di satu pendidikan tertentu. Dan rata-rata zaman sekarang ini masih pendidikan itu hanya melibatkan guru mata pelajaran, tapi BK ini di keterbelakangkan gitu. Jadi BK itu di nomor sekian. Memang jika dari urutannya seperti bahas juga, ada ke wali kelas dulu, ke kesiswaan dulu, baru terakhir ke guru BK gitu. Tapi rata-rata di sekolah-sekolah itu guru BK itu masih hal yang tabu gitu bagi para siswa. Jadi belum yang terlalu kayak wali kelas, kayak guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling ini bisa ibaratnya sama rata posisinya kayak wali kelas, kayak guru mata pelajaran. Hasil pendidikan ini bakal lebih baik gitu. Baik itu dari perkembangan peserta didik dalam aspek akademis, psikologis, bahkan sosial. Nah, penguasaan dan teori praksis pendidikan ini kenapa merupakan kompetensi pendidikan guru bimbingan konseling? Karena apapun yang kita lakukan nantinya dalam membimbing para murid, para siswa itu kita harus menguasai teori-teorinya. Misal, bimbingan belajar kita harus mengetahui gitu apa yang termasuk dalam bimbingan belajar itu, apakah motivasi kah ataukah apakah permasalahannya, kita harus tahu gitu teori-teorinya supaya nanti kita pengaplikasiannya pada peserta didik itu akan lebih optimal. Nah, yang kedua, ada mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Dalam kompetensi pedagogis ini, kita dapat melihat perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku peserta didik. Nah, teman-teman, jika kita mengetahui perkembangan fisiologis pada peserta didik, kita jadi bisa memiliki pemahaman tentang struktur tubuh, bahkan kita bisa mengevaluasi gitu, apakah ada dari fisik ini kita melihat apakah ada yang berpengaruh dalam mempengaruhi kesehatan mentalnya gitu. Jadi kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa dilihat secara fisiknya gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan psikologis. Kalau tahap perkembangan psikologis ini, jadi kita sebagai guru BK atau seorang konselor bisa mengetahui bagaimana menilai tingkat perkembangan emosional, kognitif, dan sosial seorang konseli gitu. Jadi jika kita sudah tahu bagaimana perkembangan emosional, kognitif, dan sosialnya konseli, kita dapat memberikan pemahaman dan strategi coping dengan yang sesuai dengan perkembangan sisi konseli ini agar efektif. Coping udah pernah dibahas juga ya teman-teman sebelumnya. Dan yang terakhir, ada tentang perilaku seorang konseli. Kenapa kita harus tahu perilaku seorang konseli ini gimana? Oke, sekarang kalau misalkan aku mau konseli ST misalkan, aku nggak tahu sifat ST gimana, aku nggak tahu ST itu orangnya gimana. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu perilaku konseli yang mau kita konseling, gimana kita bisa melakukan pendekatan yang baik, gimana kita bisa
bonding yang baik dengan seorang konseli ini. Nah, jadi jika kita mengetahui perilaku konseli ini, kita tahu gimana sifatnya, gimana kepribadiannya, gimana sikapnya, jadi kita bisa melakukan pendekatan konseli yang efektif dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan apa yang dia butuhkan. Next. Next. Itu kelewat. Nah, yang ketiga ini tadi kan yang kedua dampaknya itu fisiologis, psikologis, dan perilaku. Sekarang kompetensi pedagogis ini bisa menjadi salah satu faktor esensi BK pada lembaga formal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini ada 3 jalur, yaitu ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Jika pendidikan formalnya kita sudah tempuh sebelumnya, yaitu ada SD atau madrasah ibtidaiyah, dan selanjutnya ada SMP, MTS, lebih tinggi lagi ada SMA, MA, SMK, dan lebih tinggi lagi kita sedang menjalani yaitu ada S1, tapi ada juga diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, teman-teman, jalur pendidikan formal esensinya pada bimbingan konseling adalah sebagai proses memfasilitasi perkembangan peserta didik secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Dan program bimbingan mengambil keputusan dan merealisasikan diri secara tanggung jawab sehingga bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, kedudukan BK ini dalam jalur pendidikan formal sudah terdefinisi sejak kurikulum tahun 1975 dan dalam program pendidikan formal. Jadi, intinya pada esensi BK pada layanan pendidikan formal ini menjadi sebuah fasilitas untuk peserta didik, untuk murid-murid yang ada di sekolah itu menumbuhkan rasa kemandirian, memahami diri dan lingkungannya, bisa menerima dirinya, bisa mengarahkan didik kita, dan bisa mencapai kebahagiaan dalam next. Nah, selanjutnya masuk ke kompetensi kepribadian. Nah, teman-teman, ternyata jelaskan bahwa kompetensi itu merupakan pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus ya teman-teman, harus dimiliki oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebelum masuk ke menurut Satya Derajat, di sini saya akan menyebutkan dulu apa sih kepribadian menurut sebelumnya. Apa sih kepribadian menurut Victor Frankl? Di mana kepribadian itu merupakan seluruh tingkah laku yang diintegrasikan dan terlihat oleh orang lain. Dan teman-teman, menurut Wingtron ini, kepribadian ini bukan bawaan, melainkan ada hasil pertumbuhan dalam lingkungan kultural. Sedangkan menurut Saiful Bahri Jamrah menjelaskan bahwa kepribadian ini melibatkan dan tercermin dalam sikap perbuatan sehari-harinya. Nah, selanjutnya masuk ke menurut Satya Derajat, menyebut kepribadian menyebut kepribadian yaitu sebagai sesuatu yang abstrak, teman-teman, dan sulit dilihat secara nyata. Jadi kita hanya bisa menilai kepribadian seseorang itu berdasarkan tingkah laku, sikap dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, jadi teman-teman, kompetensi kepribadian guru ini melibatkan kemampuan-kemampuan untuk membina dan membimbing anak-anak didik menjadi teladan dan profil idola dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita ini harus apa yang kita tunjukkan dan itu akan ditiru oleh anak-anak. Jadi sebisa mungkin, ya bukan sebisa mungkin, memang tadi disebutnya juga harus menampilkan yang positif-positif. Dan apa aja sih gitu yang positif-positif yang paling lumrah yang harus kita tampilkan agar anak-anak itu bisa mencontohnya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas dong, nggak cuma satu guru PAI doang kok yang nyuruh anak-anaknya itu silahkan sholat, silahkan beribadah. Tapi emang benar-benar semua guru itu kan nyuruh untuk ibadah, nyuruh untuk bertakwa kepada Tuhannya. Nah, jika kita tidak mengaplikasikan, kita nyuruh, tapi kita nggak mengaplikasikan, gimana jika nanti sewaktu-waktu ada anak-anak murid yang melihat nih gitu, kita kok misalkan azan zuhur, kok nggak ke masjid, nggak beribadah, katanya nyuruh kok, tapi dianya sendiri nggak ngelakuin. Nah, itu bakal jadi bahan pertimbangan banget teman-teman buat si murid-murid ini gitu. Jadi kayak, ngapain atuh ngikutin, dah ibunya juga nggak melaksanakan gitu. Selanjutnya ada menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan individu dan kebebasan memilih. Lalu ada menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dan menampilkan kinerja yang berkualitas tinggi. Teman-teman, semua ini hal yang paling dasar yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu bisa mencerminkan kita gitu. Kan anak-anak itu pasti melihat guru itu, ada beberapa gurunya sebagai role model. Jadi disamaratakan gitu di undang-undang juga, undang-undang guru dan dosen, bahwa harus memiliki kepribadian yang baik gitu supaya anak-anaknya pun mengikuti tanpa keraguan. Mungkin selanjutnya ada kompetensi sosial yang akan dijelaskan oleh Jihan. Pada Jihan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sosial dan juga profesional. Nah, kompetensi sosial ini dihubungkan dengan komunikasi dalam memberikan bimbingan dan konseling. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan bersosialisasi jadi bagian dari lingkungan atau iklim setempat. Nah, misalnya dengan siswa, sesama pendidik, staf sekolah, atau profesi lainnya. Nah, bahkan orang tua juga terlibat dalam kompetensi sosial ini. Nah, di dalam kompetensi sosial ini ada beberapa di dalamnya, yaitu yang pertama ada mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat bekerja. Next slide. Nah, di dalam sudut pandang ini terdapat indikator adanya bimbingan dan konseling antara pendidik dengan konseli yang dapat melaksanakan kerjasama internal dalam lingkungan kerja. Nah, di dalamnya ada yang pertama itu memahami dasar tujuan organisasi dan peran pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah, komite sekolah di tempat bekerja. Nah, hal ini sangat penting dalam membangun kerjasama yang efektif dengan semua pihak yang terkait dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Nah, yang kedua, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan BK kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Nah, indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan guru BK ini untuk mengkomunikasikan dasar dan juga tujuan, bahkan kegiatan pelayanan BK kepada pihak-pihak lain. Nah, hal ini juga sangat penting dalam membangun pemahaman dan dukungan dari
semua pihak terkait dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik. Dan yang ketiga itu adalah bekerja sama. Setelah kita memahami dasar, mengkomunikasikan dasar, nah lalu kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam tempat bekerja, yaitu adalah guru, yaitu seperti guru, orang tua, tenaga administrasi. Nah, hal ini juga sangat penting dalam membangun kerjasama yang efektif dalam memberikan layanan BK atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BK kepada peserta didik. Next slide. Nah, yang kedua ini ada berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Nah, tugas seorang guru BK itu dalam organisasi dan profesi ini penting untuk meningkatkan informasi. Nah, informasi ini dapat menunjang pelaksanaannya sebagai guru BK. Nah, adapun indikator yang menyertainya perlu diingat untuk mengambil bagian dalam organisasi dan kegiatan profesi BK ini. Nah, di dalamnya ada yang pertama itu ada memahami dasar, tujuan, dan organisasi profesi BK untuk pengembangan diri dan profesi. Nah, hal ini juga sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan juga kinerja sebagai guru BK. Nah, misalnya seorang guru BK ini memahami tujuan organisasi, profesi BK, nah ia dapat menggunakan sumber daya organisasinya itu untuk meningkatkan kualitas layanan BK yang diberikan kepada peserta didiknya. Gitu. Yang kedua itu ada menaati kode etik profesi BK. Nah, indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada peserta didik ini sesuai dengan standar etika dan moral yang berlaku. Nah, misalnya jika seorang guru BK menaati kode etik profesi BK, maka ia dapat memastikan hubungan antara guru BK dan peserta didik tidak akan melanggar HAM dan juga tidak akan terjadi diskriminatif. Nah, yang ketiga itu ada aktif dalam organisasi profesi BK untuk pengembangan diri dan profesi. Nah, indikator ini untuk memperluas jaringan, memperoleh informasi, serta nah, yang ketiga itu ada aktif dalam organisasi profesi BK untuk pengembangan diri dan profesi. Nah, misalnya jika seorang guru BK ini aktif dalam organisasi di ranah profesi BK. Nah, ia dapat memperoleh informasi yang terbaru dan juga tren dalam perkembangan di bidang yang mereka naungi gitu, seperti bidang bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah, melaksanakan upaya bersama dengan profesi yang berbeda ini sangat penting dalam kegiatan BK. Nah, dalam kasus tertentu dapat diterapkan untuk mengarahkan dan membimbing para pendidik untuk menuntut kerjasama dengan profesi yang berbeda. Nah, hal ini untuk membantu menangani kekhawatiran konseli yang lebih kompleks. Nah, adapun indikator bagi seorang guru BK yang mempunyai pilihan untuk melaksanakan upaya terkoordinasinya antar profesi. Nah, yang pertama itu mengkomunikasikan aspek-aspek profesional BK kepada organisasi profesi lain. Nah, hal ini dapat membangun kerjasama dan juga kolaborasi antar profesi untuk membantu memecahkan permasalahan konseli. Nah, misalnya jika seorang guru BK ini mengkomunikasikan aspek-aspek profesionalnya kepada psikolog. Nah, maka psikolog dapat memberikan rekomendasi terkait pelayanan BK yang tepat bagi konseli. Namun perlu diingat jika masalah yang ditangani itu sudah tidak bisa
kita tangani sendiri gitu. Jadi harus kepada yang lebih ahli seperti psikolog. Yang kedua yaitu memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan BK. Nah, indikator ini menunjukkan kemampuan seorang guru BK untuk memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkan untuk suksesnya pelayanan BK. Nah, dengan hal ini untuk memastikan bahwa kerjasama antara profesi berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat yang optimal bagi konseli. Nah, misalnya jika seorang guru BK memahami profesi organisasi yang profesi kesehatan misalkan, nah ia dapat memanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih holistik dan terintegrasi bagi konselinya. Nah, yang ketiga yaitu bekerja dalam tim bersama tenaga para profesional dan profesional profesi lain. Nah, misalnya jika seorang guru BK bekerja sama dengan tim psikolog, terus dokter dan tenaga kesehatan lainnya, nah mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih holistik juga dan lebih komprehensif bagi konseli. Nah, yang keempat itu melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan. Nah, setelah jika seorang guru BK ini bekerja sama dengan psikolog, dengan dokter, spesialis dan profesi lainnya, nah si guru BK ini dapat memastikan bahwa konselor ini mendapat layanan yang lebih spesifik dan terfokus pada masalah yang dihadapinya gitu. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan program-program bimbingan dan konseling, di mana ini mencakup rencana program BK, karena jika ada pelaksanaannya, ada juga perencanaannya. Maka apa saja sih yang dapat dijalankan, apa saja yang dapat menjalankan program BK? Yang pertama ada melaksanakan program bimbingan dan konselingnya. Jelas dong, kita kan mau ini konseling, jadi harus melaksanakan program, ada pelayanannya gitu. Di mana hal ini mencakup kemampuan untuk mempersiapkan dan melaksanakan program bimbingan konseling, serta memastikan bahwa program tersebut dapat tercapai tujuannya. Yang kedua, ada melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, di mana hal ini mencakup kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang terbaik untuk konseli. Itu terhubung lagi dengan materi yang Jihan tadi, seperti bisa saja alih tangan atau kita mendiskusikannya dengan orang tua, guru, atau bisa saja temannya. Yang ketiga ada memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseling, di mana hal ini itu mencakup kemampuan kita untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya, merencanakan karirnya, dan meningkatkan keterampilan sosialnya. Karena emang ibaratnya ya pekerjaan kita di situ, jadi kita harus bisa memfasilitasi orang yang ingin difasilitasi. Gitu. Yang terakhir ada mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling, di mana hal ini mencakup kemampuan untuk membuat anggaran, mengatur penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa program bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk kemampuan membuat anggaran itu seperti RAB yang akan kita serahkan kepada pihak sekolah atau pihak terkait untuk pengalokasian dananya. Dan jika dananya sudah turun, kita harus bisa mengatur penggunaannya. Nah, sebenarnya sarana dan biaya program bimbingan dan konseling ini kalau misalkan ditanya bimbingan sarana konseling itu kan yang baik kayak mejanya yang
panjang, kursinya yang nyaman, kan itu membutuhkan dana dan nggak mungkin dong konselor itu semata-mata ngasih gitu, ngasih gratis, ngasih pakai uang pribadi kita, enggak. Jadi kita harus membuat anggaran dana. Contoh nyata ruangan konseling yang baik, yang enak, yang benar, yang sesuai itu yang ada di sini sih teman-teman tempat kita UAS mata kuliah teknik dan keterampilan. Lalu next, nah selanjutnya ada menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Di dalam program bimbingan konseling kita juga menilai proses dan hasil kegiatan konseling. Dan jika kita sudah menilai dan proses, akhirnya akan ada evaluasi. Adapun indikator dalam mengevaluasi proses dari kegiatan BK adalah yang pertama, kita harus melakukan hasil evaluasi hasil proses dan bimbingan konseling, di mana dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengevaluasi efektivitas program bimbingan konseling. Jadi nggak semata-mata evaluasi, langsung evaluasi. Enggak, kita harus ada datanya. Kalau udah ada datanya, kita analisis, baru kita bisa mengevaluasi, menyocokkan dengan efektivitas dengan aktivitas yang ada di bimbingan konseling yang ada pada saat konseling atau sebelumnya. Lalu selanjutnya ada melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan konseling. Hal ini mencakup kemampuan kita untuk membuat perubahan pada program bimbingan konseling agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Misalnya, selama proses bimbingan konseling, anak ini nggak bisa diajak apa ya, pendekatannya itu nggak bisa langsung, harus bertahap. Nah, kita juga harus mengikuti apa yang si konseli ini, perilaku konseli ini harus kita ikuti supaya tujuan kita tercapai. Makanya tadi ada di kompetensi kepribadian untuk untuk mengetahui perilaku seorang konseli. Lalu selanjutnya ada menginformasikan hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait. Nyambung lagi ke yang poin awal tadi, kita menginformasikan hasil konseling tadi kepada seperti orang tua, kepada guru. Kita kalau ke orang tua, kalau misalkan anak emang ada hubungannya dengan orang tua gitu ya, kalau ke guru ya kita kan bisa aja kayak di Almasum kan, anak-anak yang mau konseling itu harus melalui perantara guru dulu. Nah, jadi kita harus memberitahu lagi nih ke guru ini gimana perkembangan anak ini gitu. Nah, kalau misalkan alih tangan, kita juga harus menginformasikan apa saja yang sudah kita dapat pada saat konseling gitu. Jadi nggak semata-mata nih alih tangan udah bye-bye, nggak kayak gitu. Ada prosesnya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada menggunakan hasil evaluasi ini untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan konseling. Jadi evaluasi yang tadi sudah didapat bukan dijadikan sebagai bahan kegagalan, tapi dijadikan sebagai revisian untuk next programnya itu supaya lebih maju lagi. Next. Yang keenam ada memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Maksudnya di sini kita harus sadar dan berkomitmen kepada kode etik profesional yang kita buat. Yang kita bukan yang kita buat, karena yang buat bukan kita, yang kita jalani gitu ya. Adapun apa saja indikatornya, yaitu ada memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional, di mana hal ini mencakup kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri kita, mengelola stres, dan mengembangkan diri secara profesional. Jadi kita harus bisa mengelola diri, kan kita konseling orang, bisa saja kita ikut pusing juga. Nah, kita harus mengelola stres itu, mengelola semuanya supaya bisa menjadi perkembangan diri kita secara profesional. Terus yang kedua ada menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kode etik, di mana hal ini mencakup kemampuan
untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Jadi semuanya pada saat kita melakukan layanan sudah diatur oleh kode etik. Jadi kita nggak bisa semena-mena. Yang ketiga ada mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseling. Nah, hal ini mencakup untuk kemampuan mempertahankan jarak emosional kita agar tidak terlalu terlibat dengan masalah konseling gitu. Jadi kan udah mah konseling sampai yang kita juga malah ibaratnya ngomporin masalah konseling enggak gitu. Justru kita harus yang meredakan gitu. Jadi kita nggak boleh kebawa emosional gitu. Empati boleh, tapi untuk empati tingkat tinggi jangan ya teman-teman, jangan terlalu yang berlebih-lebih. Jadi disarankannya empati primer saja. Lalu selanjutnya ada melaksanakan referral sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman, referral ini merupakan sebuah tindakan kita. Jadi kita ini dalam melakukan tindakan dalam sesi konseling itu harus sesuai dengan keperluan konseli. Jangan konseli butuh seperti yang misalkan nasihat. Kalau misalkan konseli ini nggak butuh nasihat, kita nggak boleh nggak perlu memberikan nasihat itu karena itu bukan sebuah keperluan yang diperlukan oleh konseli. Jadi kita nggak usah memberikan tindakan nasihat gitu ya. Jadi lebih kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Terus yang kelima ada peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, di mana indikator ini menunjukkan kemampuan seorang konselor untuk peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi, di mana nyambung ke yang tadi, yang poin nomor 2, yaitu mengembangkan diri kita supaya lebih profesional lagi, dan profesional lagi. Lalu yang keenam ada mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor. Memang seharusnya kita, apalagi di jam-jam kerja lah, ini maksudnya mendahulukan kepentingan konselor daripada kepentingan seorang konselor itu di jam-jam kerja ya teman-teman. Misalkan kalau di jam kerja kita lagi diem nih, tapi kita pengen scroll TikTok, tapi tiba-tiba oke sebagai asupan kita untuk nggak menghadapi konseling. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus beli gitu. Apalagi ini konteksnya kepentingan kita pun nggak terlalu urgent gitu. Dan kalau misal pun ada yang urgent, kita harus bisa menolaknya secara halus dan gitu ya. Dan selanjutnya ada menjaga kerahasiaan konseling. Ini termasuk ke dalam asas-asas bimbingan konseling ya teman-teman. Jadi kita emang harus melakukan menjaga kerahasiaan konseling dan tidak boleh disebarkan ke pihak lain tanpa persetujuan konseling. Kecuali yang tadi kita melaporkan kepada guru, kepada alih tangannya gitu ya. Next. Lalu ada menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan konseling. Maksud di sini kita bisa memahami berbagai jenis dan metode pelatihan di mana dalam menjalankan konseling. Terus kita juga mampu merancang penelitian bimbingan konseling, manfaatkan hasil penelitian bimbingan konseling dapat dari orang jurnal itu. Dan tapi kita juga bisa bisa melakukan penelitian dan menerbitkan jurnal tersebut. Jadi nantinya hasilnya juga bisa dinikmati oleh kita dan orang kan gitu. Jadi bisa sebagai pencerahan soal konseling. Next.
materi selanjutnya tentu akan dijelaskan oleh Jihan. Nah, baik, selanjutnya ada kompetensi profesional. Nah, dengan mendominasi bidang logika, bimbingan, dan konseling. Nah, Guys, lah gengs. Lah, Lanjut, Jihan. bentar. Ini mana? ini teh belum di share screen. Meni asabinya banyak pisan mual. Ini sinyalnya barusan jelek, jelek banget. Tadi teh baru mana sih? Belum implikasi dah. Udah. Sok Ji. Itu yang Kejauhan teh. kompetensi Belum implikasi. profesional. If itu nanti yang praktek pada unit kelembagaan di next aja, soalnya kan kamu tadi udah ngebahas di awal. Dah. Nah, selanjutnya itu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini dihubungkan dengan mendominasikan bidang logika atau ilmiah BK. Nah, hal ini untuk mampu melakukan eksplorasi BK untuk mengerjakan hakikat administrasi BK. Next slide. Nah, di dalam kompetensi profesional ini ada yang pertama menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli. Nah, dalam sudut pandang ini terdapat indikator bahwa seorang guru BK ini dapat mendominasikan gagasan dan praksis asesmen untuk memahami keadaan, kebutuhan, dan permasalahan konseli. Nah, yang pertama itu ada menguasai hakikat asesmen. Nah, hal ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis asesmen, tujuan asesmen, dan etika dalam melakukan asesmen. Yang kedua, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK. Nah, indikator ini menunjukkan kemampuan seorang guru BK untuk memilih teknik asesmen yang sesuai dengan kebutuhan konseli dan tujuan pelayanan BK. Nah, misalnya jika konseli mengalami masalah emosional, nah seorang guru BK ini dapat memilih teknik asesmen yang fokus pada pengungkapan emosi konseli itu. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan BK. Nah, indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan seorang guru BK ini untuk menyusun dan juga mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK. Nah, misalnya seorang guru teh dapat membuat kuesioner yang fokus pada masalah-masalah konseli tertentu.
Yang keempat, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli. Nah, indikator ini menunjukkan kemampuan seorang guru BK ini untuk eh, mengadministrasikan asesmen dengan baik dan benar, nah sehingga dapat mengungkapkan masalah-masalah konseli yang akurat dan juga tepat. Yang kelima yaitu memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen, pengungkapan kemampuan dasar, dan kecenderungan pribadi konseli. Nah, misalnya seorang guru BKT dapat menggunakan tes kepribadian. Nah, tes kepribadian untuk mengetahui karakteristik pribadi konseli. Yang keenam, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan. Nah, indikator ini menunjukkan kemampuan seorang guru BK untuk fokus pada pengungkapan kondisi aktual konselinya. Nah, misalnya seorang guru BK ini dapat menggunakan skala stres untuk mengetahui tingkat stres konseli dalam lingkungan tertentu. Yang ketujuh, mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan BK. Nah, hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa pelayanan BK ini dapat diberikan dengan tepat dan juga efektif. Yang kedelapan yaitu menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan BK dengan tepat. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk menganalisis hasil asesmen dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil tersebut. Yang kesembilan yaitu menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Nah, artinya seperti menjaga kerahasiaan data dan juga memperhatikan etika dalam melakukan asesmen. Next slide. Nah, yang kedua yaitu menguasai kerangka teoretik dan praksis BK. Nah, bagian hipotesis dari BK ini adalah hal yang paling penting dalam pelayanan BK. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, mengaplikasikan hakikat pelayanan BK. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk memahami tujuan pelayanan BK serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu mengaplikasikan arah profesi BK. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk memahami standar profesi BK itu seperti apa, cara-caranya juga seperti apa, sehingga kita akan memenuhi standar tersebut. Nah, yang ketiga itu mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan BK. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip BK yang digunakan itu seperti apa, lalu cara-cara untuk menerapkan prinsipnya juga bagaimana, serta praktiknya juga seperti apa. Yang keempat, mengaplikasikan pelayanan BK sesuai tuntutan wilayah kerja. Nah, hal ini tergantung dengan kebutuhan dan juga karakteristik wilayah kerja. Kita juga harus menyesuaikan cara dalam pelayanan BK-nya itu seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang kelima yaitu mengaplikasikan pendekatan, model, jenis pelayanan, dan kegiatan pendukung BK. Nah, hal ini untuk mengetahui kemampuan kita untuk memilih dan juga menerapkan pendekatan pelayanan dan kegiatan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, yang keenam yaitu mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan BK. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi format pelayanan BK yang sesuai juga dengan kebutuhan konseli. Nah, yang ketiga yaitu merancang program BK. Nah, penting kan bahwa masa sih bimbingan dan konseling ini tidak mempunyai program BK. Nah, kita harus merancang program BK ini. Nah, adapun indikatornya yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan konseli. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi konseli dan juga merencanakan apa sih yang konseli butuhkan gitu. Yang kedua yaitu menyusun program BK yang berkelanjutan
berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Nah, indikator ini menunjukkan bahwa kemampuan guru BK ini untuk menyusun program BK yang berkelanjutan dan juga mempertimbangkan peserta didik secara komprehensif dan menggunakan bagaimana sih analisis perkembangan konseli selama sesi konseling gitu. Yang ketiga yaitu menyusun rencana pelaksanaan program BK. Nah, hal ini harus struktur dengan mempertimbangkan juga sumber daya yang tersedia dan jadwalnya juga harus telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk membuat anggaran dan juga memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, untuk poin mengimplementasikan sampai tadi mengevaluasi, menilai, itu sudah dijelaskan oleh Putri. Nah, tadi seharusnya setelah ini, namun tadi udah dikedepanin gitu. Next slide, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan profesional guru bimbingan konseling. Ya, next slide. Kegiatan profesional guru bimbingan konseling ini diantaranya ada praktik pelayanan secara umum. Ip, nah itu mah bet kabelah itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan profesional guru bimbingan konseling. Di antaranya ada praktik pelayanan umum. Dalam praktik pelayanan secara umum itu ada pelayanan, di mana dinamika pelayanan itu adalah proses yang terjadi dalam pelayanan yang meliputi beberapa aspek gitu, seperti hubungan antara konselor dan konseli dan juga hasil dari pelayanan tersebut. Nah, dinamika pelayanan ini dapat dipengaruhi oleh efektivitas pelayanan gitu, sehingga konselor ini penting untuk memahami dinamika pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif. Nah, pelayanan yang lebih efektif di sini diantaranya itu ada konselor wajib membantu konseling sesuai dengan kesepakatan antara keduanya ya, dengan melakukan kontrak. Nah, kontrak di sini artinya yaitu perjanjian antara konselor dan konseli. Nah, kontrak di sini ada 3. Yang pertama itu ada kontrak waktu, di mana kontrak waktu ini adalah konselor dan konseli membuat kesepakatan atau perjanjian berapa lama waktu yang akan digunakan untuk proses konseling gitu. Yang kedua ada kontrak tugas. Maksudnya di sini adalah konselor dan konseli wajib mengetahui gitu apa saja yang menjadi tugas yang harus dilakukan oleh konselor dan tugas yang harus dilakukan oleh konseli itu dalam setiap proses konseling. Yang ketiga ada kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama di sini yaitu untuk menetapkan proses kegiatan konseling. Kontrak ini akan membantu si konselor ini dan konseling untuk memahami apa itu tujuan dari konseling tersebut gitu, tanggung jawab masing-masing pihak dan cara-cara yang dilakukan dalam proses konseling. Yang kedua itu adalah untuk melakukan agar pelayanan efektif, konseling berhak mengakhiri hubungan dengan konselor jika konseling merasa bahwa
dengan proses konseling ini tidak lagi membuatnya membantu permasalahannya atau tidak merasa jika proses konseling ini nyaman gitu, tidak nyaman gitu. Jadi si konseling ini berhak gitu untuk mengakhirinya. Kan tujuan konseling itu kan untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalkan proses konseling ini bikin nggak nyaman konseling ini, buat apa gitu? Ya udah mending akhiri aja gitu. Nah, untuk pelayanan selanjutnya, konselor ini membuat catatan ringkasan gitu mengenai kegiatan layanan yang telah dilakukan dengan menerapkan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini jadi si konselor ini nggak boleh memberikan informasi tentang konseling tentang konseling ini kepada orang lain gitu tanpa izin dari si konseling tersebut gitu dengan catatan dan catatan ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan konseling gitu jadi tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, catatan ringkasan kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk dokumentasi gitu dari adanya proses konseling gitu. Dokumentasi ini penting untuk dilakukan karena dapat membantu konselor dalam memberikan pelayanan konseling yang berkualitas. Jadi ada bukti loh bahwa kita tuh sebagai konselor udah pernah mengikuti proses konseling. Next slide. Selanjutnya ada hubungan konselor dan konseli. Nah, hubungan konselor dan konseli ini kan pada hakikatnya merupakan interaksi antara konselor dan konseli gitu. Namun dengan banyaknya asumsi-asumsi bahwa si konselor ini adalah orang yang membimbing konseli untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Maka dalam hubungan ini sangat penting bahwa konselor memiliki keterampilan yang profesional gitu. Jadi konseling yang efektif ini bergantung pada kualitas hubungan klien dan konseling gitu. Selanjutnya untuk mencapai agar terjalannya proses konseling ini secara efektif, jadi si konselor ini harus mempunyai profesional gitu, harus profesional. Nah, di sini ada beberapa hubungan antara konselor dan konseli. Di antaranya yang pertama, konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli. Maksudnya di sini, jadi si konselor ini harus mendengarkan klien dengan penuh perhatian tanpa menghakimi si konseli tersebut. Dan juga si konselor ini harus menghargai pendapat si konseli meskipun pendapat ibu berbeda dengan pendapat si konselornya. Yang kedua ada konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor yang sudah tadi Putri jelaskan. Jadi sapenting-pentingna oge permasalahan kepentingan pribadi konselor tetap harus mengutamakan kepentingan si konseli itu. Yang ketiga itu ada konselor tidak merupakan salah satu kegiatan yang memang dilakukan oleh daerah memberikan layanan konselingnya. Nah, selain itu, praktek mandiri ini juga merupakan kegiatan yang memang cukup penting bagi seorang konselor untuk meningkatkan kompetensi yang memang memberikan layanan konseling tersebut. Nah, di praktek mandiri ini tuh beberapa ketentuan yaitu konselor wajib memperoleh izin praktik atau lisensi dari organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Benar banget ya teman-teman, bahwasannya seorang konselor ini harus mempunyai izin praktek atau izin lisensi kayak gitu untuk menunjang suatu keberhasilan konseling tersebut. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa seorang konselor ini memastikan bahwa konselor ini memberikan suatu layanan
kompetensi yang dia miliki dan dan berdasarkan pada ketentuan yang memang sudah diterapkan oleh ABKIN itu sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman ternyata untuk mendapatkan lisensi dan izin praktek ini aku mengikuti berbagai program yang memang sudah ditentukan oleh itu sendiri atau berbagai lembaga yang memang sudah terakreditasi. Nah, seorang konselor ini juga untuk memiliki izin lisensi dan izin praktek ini juga harus minimal mereka tuh berpengalaman 2 tahun di bidang konselor ini. Jadi tidak gampang untuk mendapatkan surat izin praktik dan lisensi tersebut kayak gitu. Nah, terus izin praktik atau lisensi konselor ini merupakan hal yang memang penting untuk memastikan bahwa konselor yang memberikan layanan konseling ini memiliki kompetensi yang memang memadai dan memenuhi berupa standar atau ketentuan yang memang sudah diterapkan oleh ABKIN itu sendiri. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk melindungi konseli dari praktik layanan konseling yang memang tidak profesional pastinya. Karena praktek ini tuh bukan hanya mematok pada pentingnya seorang konselor saja, tetapi kepada si konseli juga. Karena bagaimanapun juga si konseli ini harus memastikan bahwa dia tuh berkonsultasi dengan orang yang berkompeten atau tidak untuk memastikan bahwa layanan konseling yang dia jalankan itu profesional dan konselornya juga dia tuh memiliki kompetensi yang memang sudah ditentukan oleh ABKIN itu sendiri kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada konselor memberikan pelayanan profesi kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia. Benar banget ya teman-teman, bahwasannya seorang konselor ini jika ingin memberikan praktik atau memberikan suatu konsultasi kepada masyarakat sekitar, mereka tuh harus berdasar etik dan kaidah-kaidah praktek lainnya. Hal ini tuh bertujuan. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memberikan suatu konsultasi atau memberikan suatu layanan yang memang profesional juga gitu. Karena seorang memberikan suatu layanan, memberikan suatu konsultasi tanpa mereka tuh berpegang teguh kepada kode etik dan kaidah-kaidah praktek lainnya kayak gitu. Nah, terus di sini tuh ada praktek mandiri dan laporan dari pihak lain. Konselor, praktek mandiri, dan laporan kepada pihak lain itu saling berkaitan sama yang tadi aku jelasin. Bahwasannya konselor praktek mandiri ini tuh harus mendapatkan berbagai suatu ketentuan yang memang sudah diterapkan oleh ABKIN itu sendiri. Dan kalau laporan kepada pihak lain tuh yang tadi sempat dijelaskan di konselor ini tuh tidak akan bekerja sendiri untuk menyelesaikan layanan-layanan tersebut. Mereka tuh pasti membutuhkan atas terjalinnya suatu program yang berhasil juga kayak gitu. Boleh di next. Nah, teman-teman di sini ada dukungan sejawat dan profesional konselor. Nah, dukungan sejawat ini tuh, nah mungkin teman-teman tahu bahwa seorang konselor itu sama kayak kita, yaitu seorang manusia biasa yang memang mereka tuh membutuhkan dukungan jika mereka merasa akan suatu kesulitan dan di dalam merasa akan suatu kesulitan di dalam suatu permasalahan. Jadi, dukungan sejawat ini tuh merupakan suatu dukungan yang diberikan oleh sesama konselor kepada konselor lainnya. Kayak gitu. Nah, dukungan itu berupa ada dukungan emosional, terus ada profesional, bahkan dukungan administrasi. Nah, konselor ini harus memberikan dukungan profesional kepada konselor lain untuk apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, untuk menunjang suatu kemampuan atau suatu kompetensi yang memang dimiliki oleh seorang konselor tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada dukungan emosional. Dukungan emosional ini yaitu dapat diberikan dalam bentuk jika mengalami suatu kesulitan, konselor ini bisa memberikan bantuan ke konselor lain dengan memberikan suatu nasihat atau membantu mereka untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi dengan memberikan suatu nasihat, terus
pokoknya yang merupakan terhadap emosional mereka tuh stabil kayak gitu dengan memberikan suatu bantuan dari konselor A ke konselor B kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada dukungan profesional. Kalau dukungan profesional ini tuh meliputi dengan memberikan suatu bentuk informasi tentang praktik konseling. Nah, kalau dukungan profesional itu lebih ke kayak memberikan suatu informasi tentang praktek-praktek konseling, praktek konseling dengan memberikan masukan tentang kasus konseling ini tuh seperti apa sih, kasus konseling itu tuh seperti apa sih, seperti itu. Nah, ataupun dapat membantu konselor lain untuk mengembangkan keterampilan konseling mereka. Ini tuh bukan hanya sekadar memberikan suatu informasi tentang konseling lainnya, tetapi juga dapat membantu konselor lain untuk mengembangkan suatu keterampilan yang dimiliki oleh tuh kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada dukungan administratif. Nah, dukungan administratif ini mungkin dukungan ini tuh dapat berupa dukungan konselor lain untuk menjelaskan tugas-tugas administrasi mereka, kayak ngebuat laporan atau bisa membantu mereka mendapatkan dana dan program konseling yang tengah dihadapi. Nah, tadi sempat dijelasin sama Putri bahwasannya kita ini sebagai seorang konselor tidak akan menggunakan uang pribadi kita untuk menunjang suatu fasilitas yang memang dibutuhkan di dalam konseling tersebut, kayak gitu. Boleh di next. Nah, ini itu ada informasi dan riset. Dan pasti kita kan kalau memulai informasi dan menggali lebih jauh informasi tersebut, maka dari itu harus ada kegiatan yang berisi tentang informasi dan riset kayak gitu. Tanpa adanya informasi, maka tidak bisa riset-riset itu terjadi di dalam konseling itu. Nah, informasi dan riset ini tuh merupakan dua kegiatan konselor yang memang saling berkaitan karena riset tersebut ini tuh dapat diambil dari informasi yang memang didapatkan lalu dikaji gitu dengan mengetahui adanya suatu pemahaman kayak gitu. Dan ini tuh saling berkaitan bahwasannya informasi ini tuh berkaitan dengan riset karena kalau tidak ada informasi seorang konselor tidak bisa merumuskan atau apa sebenarnya permasalahan itu dengan menggunakan riset-riset tertentu kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu catatan tentang diri konseling. Yang pertama ada catatan ya, pertama ada benar itu. Nah, catatan tentang konseling ini tuh berupa kayak ada wawancara. Yang pertama itu ada tentang catatan tentang diri konseling. Nah, catatan tentang diri konseling ini tuh catatan tentang wawancaranya, ada testing, surat menyurat, rekaman, data lainnya yang memang merupakan ini tuh informasi yang bersifat rahasia kayak gitu, bersifat rahasia dan boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan si konselingnya kayak gitu. Nah, ini tuh teman-teman kan seorang konselor juga tidak asal untuk menyebarluaskan suatu informasi. Pasti jika ada yang memang meminta informasi tersebut, informasi tentang konseling kita ini, pasti kita tuh akan menghubungi si konselingnya terlebih dahulu. Apakah memang boleh ini diberitahu kepada pihak lain atau tidak kayak gitu. Nah, terus yang kedua, penggunaan data atau informasi tersebut pada butir 1 memungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dan bimbingan konseling. Nah, hal ini tuh memungkinkan untuk kepentingan riset atau pendidikan calon konselor yang memang dapat diakses dengan berbagai identitas si individu itu sendiri dengan adanya suatu layanan konseling itu. Nah, balik lagi ke dalam kerahasiaan ya teman-teman, bahwasannya data-data yang memang telah dikumpulkan oleh konselor itu tidak bisa disebarluaskan kepada halayak lain. Itu tuh harus ada persetujuan dulu dari konselingnya itu seperti apa. Nah, terus ada penyampaian informasi tentang konseling kepada keluarganya atau anggota profesi lainnya. Nah, ya. Nah, sama halnya seperti yang tadi ini masih berkaitan dengan poin 1 dan 2 bahwasannya penyampaian informasi apapun tentang konseling gitu kan
kepada keluarganya atau profesi lain yang sama. Ini tuh sama kayak yang poin pertama dan kedua, bahwasannya apapun informasi yang didapat dari si konselor, dari konselor ini, jika dari keluarga ada yang meminta untuk apa informasi yang konselor dapat dari si kliennya itu, harus mendapatkan suatu persetujuan dari si kliennya kayak gitu. Itu tuh bukan hanya pihak lain, tetapi pihak keluarga juga harus mendapatkan kayak gitu. Terus yang keempat, informasi profesional yang hanya boleh disampaikan kepada orang yang mampu dan berwenang untuk menafsirkan penggunaannya. Nah, ini tuh informasi ini tuh harus dijaga dengan sebaik mungkin oleh seorang konselor untuk menjaga suatu kepercayaan konseling kepada kita. Nah, ini tuh sama sebenarnya, ini tuh dari informasi ini tuh poin-poin dari 1 sampai 4 itu hampir sama ya teman-teman, bahwasanya seorang konselor ini harus mampu menjaga suatu informasi yang telah konselor ini bicarakan gitu. Dan informasi ini bisa saja diberikan kepada orang-orang yang memang berwenang atau memang orang-orang yang membutuhkan informasi dari klien ini, namun balik lagi, apakah si kliennya ini mengizinkan untuk memberitahukan informasi tentang dirinya kepada pihak-pihak lainnya kayak gitu. Nah, terus ada riset. Kalau di sini tuh melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang memang merugikan subjek yang diteliti. Ini tuh melakukan riset tuh kayak kita melakukan sebuah riset terhadap si klien ini yang memang kita tuh melakukan sebuah riset, merumuskan segala hal gitu-gitu. Tapi tanpa adanya menjatuhkan pihak yang dirugikan. Misalkan ada omongan misalkan dari omongan si klien ini tuh A misalkan, tapi si konselor itu merisetkan atau merumuskan suatu informasinya itu berbeda dengan si kliennya. Jangan sampai seperti itu, karena itu bisa saja menjatuhkan atau merugikan si klien itu sendiri kayak gitu. Nah, terus kalau yang kedua, dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga dengan kerahasiaannya. Benar banget, apalagi kan seorang konselor di sini mereka tuh pasti sudah paham kayak gitu, sudah mengerti. Ada juga kan asas-asas kerahasiaan yang mampu seorang konselor ini jaga dengan baik gitu. Jangan sampai suatu identitas seorang klien ini bisa bocor kemana-mana. Maka dari itu mungkin si klien itu bakal gak akan percaya lagi kepada kita dengan adanya suatu bocoran identitas kepada pihak-pihak lain kayak gitu, tanpa si klien ini menyetujui apa sebenarnya hal yang memang sangat dibutuhkan dari si klien itu kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, hasil riset bimbingan dan konseling harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan ilmu terapan BK. Benar banget ya teman-teman, ya semuanya informasi, semuanya identitas apapun yang memang diungkapkan oleh si konseli ini, jika memang dirisetkan itu harus memang sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang memang sudah diprogramkan oleh BK sebelumnya, kayak gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada penggunaan instrumen assessment. Jadi penggunaan instrumen assessment ini tuh yang memang dipakai untuk menilai hasil kerja konselor dalam memberikan suatu layanan bimbingan konseling. Nah, tujuan dari penggunaan assessment itu untuk mengetahui kualitas konselor yang bagaimana kompetensi dan profesional itu dimiliki oleh seorang konselor untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki kayak gitu. Nah, jadi asesmen ini tuh adalah suatu kegiatan penelitian layanan konseling tersebut. Nah, jadi teman-teman kan penggunaan instrumen dan asesmen itu bisa saja ini tuh bisa digunakan oleh seorang konselor untuk mengetahui apa saja suatu kegiatan atau apa saja suatu kepribadian yang dimiliki seorang klien itu bisa saja. Nah, jadi asesmen ini tuh mengembangkan suatu kemampuan layanan konseling tersebut. Nah, konselor sebelum memulai suatu program harus melakukan berbagai kajian tersebut. Nah, apakah solusi saran ini tuh dapat diterima oleh si konseling dan dapat tidak membantu sama sekali gitu. Maka diperlukan untuk suatu asesmen itu. Jadi asesmen ini tuh memang dibutuhkan oleh seorang konselor untuk untuk
untuk mencari suatu permasalahan si konselor tersebut. Memang si apakah si konselor ini emang butuh suatu solusi atau saran dan sebagainya dari seorang konselor tersebut. Nah, yang pertama itu adalah assessment. Assessment dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang kepribadian konselor untuk kepentingan pelayanan. Nah, benar banget teman-teman. Jadi, assessment itu bisa dilakuin kalau emang diperlukan data yang memang lebih luas. Sebenarnya bukan hanya data yang lebih luas, mungkin data-data yang cukup data-data yang mencakup hal yang kecil juga jika memang konselornya ini membutuhkan assessment itu bisa saja digunakan kayak gitu. Namun semuanya kembali lagi ke konselor dan konselinya apakah memang mau untuk menggunakan assessment ini atau tidak kayak gitu. Nah, terus yang kedua, konselor memberikan hasil assessment kepada konseli dan orang tua untuk kepentingan pelayanan. Nah, hasil assessment ini tuh hasil assessment itu bisa diberikan nanti kalau udah ada hasilnya langsung saja bisa diberikan kepada konseli dan mungkin bisa diberikan juga kepada orang tuanya ini tuh untuk menunjang suatu kepentingan pelayanan. Apakah memang butuh suatu pelayanan konseling apa tidak, itu semua balik lagi ke konselingnya tersebut kayak gitu. Terus ketiga, penggunaan assessment wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi apa kita lakukan suatu assessment tidak semena-mena melakukan saja, pasti sudah ada peraturan-peraturannya, pedomannya, prinsip-prinsipnya dan lain sebagainya untuk keberlangsungan suatu assessment itu apakah berjalan dengan lancar atau tidaknya. Seperti itu. Nah, terus yang keempat, data hasil assessment wajib diintegrasikan ke dalam himpunan data dan dengan informasi dari sumber lain untuk konseling yang sama. Nah, ini tuh data hasil assessment itu wajib diintegrasikan ke dalam himpunan data atau dengan informasi dari sumber ini. Itu lebih ke mungkin penyimpulannya ya teman-teman, penyimpulan dari data-data sebelumnya kayak gitu. Nah, terus yang kelima, hasil assessment dapat diberitahu kepada pihak lain sejauh mana hubungannya dengan usaha bantuan terhadap kerugian baginya. Itu hasil assessment itu hanya dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang memang ini tuh dapat mempengaruhi suatu permasalahan si konseli ini. Apakah pihak ini tuh bisa membantu atau mencarikan suatu solusi atau mencarikan suatu saran bagi si konselinya. Jika memang pihak lain ini tidak bisa membantu, tidak bisa membantu si klien ini, maka informasi itu tidak akan semena-mena untuk diberi. Itu semuanya sudah ada wewenangnya, sudah ada peraturannya. Memang tidak boleh disebarluaskan kepada orang-orang yang memang tidak ada suatu kepentingan di dalam pengumpulan asesmen itu sendiri, karena ini tuh bersifat rahasia hanya diketahui mungkin oleh si orang konseli dan konselornya. Mungkin ini tuh bisa saja orang lain juga tahu, tapi dengan istilah bahwa pihak lain ini tahu tuh dengan ada persetujuannya dari pihak si klien ini untuk menyetujui bahwa informasi ini yang diterima oleh konselor yang dapat dari konselor ini berdasarkan persetujuan dari si kliennya kayak gitu. Udah. Sudah kan? Udah kan beres atau ada lagi? Oh, ada lagi ya? Oh, next teh. Udah ya? Oh, udah. Oke, udah. Implikasi Gimana? Jihan. Sok. Nah, setelah kita mengetahui materi-materi yang sudah dijelaskan, adapun implikasinya yang pertama itu ya kode etik profesi BK penting untuk memastikan bahwa konselor ini memberikan layanan yang etis dan profesional kepada konseli. Nah, dengan mengikuti kode ini, konselor ini dapat memberikan layanan yang berkualitas dan juga membantu konseli untuk mencapai tujuan mereka. Terus yang kedua yaitu permasalahan dalam penerapan kode etik profesi BK ada
profesi BK dapat mengakibatkan konselor tidak mampu memberikan layanan yang etis dan profesional. Nah, hal mengakibatkan konseli ini tidak merasa terbantu dan juga tidak akan mencapai tujuan mereka dalam layanan BK-nya. Nah, permasalahan ini juga dapat mengakibatkan konselor terkena sanksi atau dikenakan tindakan disiplin oleh lembaga yang mengatur profesi BK. Lalu yang ketiga itu ya, konselor dapat melakukan refleksi diri secara teratur dan berkonsultasi dengan rekatnya untuk menekan kemampuan mereka dalam layanan BK dan profesional. Nah, hal ini perhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, diskusi alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya presentasi kita sudah selesai. Mungkin nanti diskusi kita akan dilanjutkan di GCR. Dan sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Topik. guys? Udah ya ini. Mana tadi? Oh, yang ketiga ya. Udah, Pip yang barusan. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga. Konselor tidak diperkenan. Udah di-record? Udah ya. Yang ketiga itu konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, ras, agama, atau status sosial dan gender terhadap konseli. Jadi konselor ini tidak boleh Jadi konselor ini harus menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan masing-masing konseli gitu. Jadi konselor juga harus menghindari membuat asumsi tentang konseling berdasarkan latar belakang mereka, diantaranya yang tadi kan suku, bangsa, ras, agama, atau sebagainya. Yang keempat itu ada konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan gitu. Jadi konselor ini harus memahami bahwa konseli mungkin belum siap gitu untuk menerima layanan konseli, jadi nggak boleh maksa gitu, nggak boleh maksa, ayo kita konseling gitu, nggak boleh itu teh. Jadi sesuai keinginan si konselingnya gitu, biar nanti teh kalau nggak ada paksaan mah proses konselingnya itu akan merasa nyaman gitu. Dan juga yang selanjutnya, konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya. Jadi bahwasannya konselor ini harus memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pelayanan konseling kepada individu yang membutuhkannya gitu, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, status yang sudah tadi dijelaskan. Yang selanjutnya itu ada konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlukan oleh konseli, termasuk kepada orang yang tidak mampu membayarnya. Jadi maksudnya ini konselor ini harus memahami gitu bahwa konseling adalah layanan yang penting dan dapat membantu
orang-orang dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Konselor juga harus berusaha gitu untuk membuat layanan konselor ini dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu membayarnya, gitu ya. Yang selanjutnya ada konselor wajib menjelaskan kepada konseling tujuan konseling, sifat hubungan yang sedang dibina, dan tanggung jawab konselor serta konseling masing-masing dalam hubungan profesional konseling. Jadi sebelum proses konseling dimulai itu, konselor itu wajib gitu menjelaskan tujuan konseling ini untuk apa gitu. Apa sih konseling itu gitu. Nah, yang terakhir ada konselor wajib memperhatikan kondisi konseling ketika kegiatan layanan konseling berlangsung. Jadi, konselor ini harus memahami bahwa konseling ini mungkin mengalami berbagai macam masalah gitu, baik yang bersifat fisik maupun psikologisnya gitu. Dan konselor ini memberikan dukungan bantuan kepada konseling dalam mengatasi itu. Dan juga konselor ini harus menyadari bahwa si konseling ini mungkin mengalami perubahan kondisi selama proses konseling berlangsung gitu. Jadi bukan hanya pas lagi memahami gitu, menyadari bahwa perubahan kondisi konseling. Selanjutnya. Ya lah teh ieu sinyalna kuat jelek. Tapi udah kan